Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Faula Azaki, NIM 18234080. Dengan mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya akan menyimpulkan implementasi teknologi informasi di perpustakaan. Teknologi informasi sudah tidak asing lagi bagi para pengelola perpustakaan, terutama bagi mereka yang telah mendapat kesempatan untuk menambah wawasan, baik melalui pendidikan seminar, lokakarya, atau membaca literatur sendiri atau memperoleh informasi dari media massa. Banyak sudah teknologi informasi diaplikasikan di perpustakaan. Hal ini ditentukan untuk meningkatkan keberadaan perpustakaan yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi. Menurut Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu kita bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Dan juga teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi baik secara implisit maupun eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Selanjutnya, bentuk implementasi teknologi informasi di perpustakaan. Implementasi teknologi informasi terkait langsung dengan sistem informasi. Adapun pengertian sistem informasi menurut Latjamuddin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang menyajikan informasi. Yang kedua, sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Yang ketiga, suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya, macam-macam teknologi informasi untuk perpustakaan. Teknologi informasi yang telah banyak diterapkan di perpustakaan negara maju dan beberapa perpustakaan di Indonesia adalah: yang pertama, komputer and computer networks, yang kedua CD-ROM, yang ketiga voicemail, yang keempat internet, 5 telepon, 6 televisi, 7 video disk, 8 output komputer misalnya mikrografik, mikrofilm, microfiche, 9 digital equipments. Selanjutnya, penerapan informasi di perpustakaan yaitu otomasi perpustakaan. Otomasi perpustakaan adalah penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi di perpustakaan untuk membantu tugas-tugas, kegiatan dan layanan di perpustakaan. Pada saat ini, perangkat lunak yang ditawarkan untuk digunakan mendukung kegiatan otomasi di perpustakaan sangat beragam. Yang kedua, perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung akses objek informasi tersebut melalui perangkat digital. Layanan ini diharapkan dapat mempermudah pencarian informasi di dalam koleksi objek informasi sebagai dokumen, gambar, dan database dalam format digital dengan cepat, tepat, dan akurat. Peran teknologi informasi di perpustakaan. Adapun peran teknologi informasi dalam perkembangan manajemen di perpustakaan menurut Supriyanto dan Muhsin adalah: yang pertama, kemudahan mendapat produk teknologi informasi.
Yang kedua, harga terjangkau dalam memperoleh produk teknologi informasi. Yang ketiga, kemampuan dan teknologi informasi. Yang keempat, tuntutan layanan masyarakat yang secara serba cepat. Teknologi informasi di perpustakaan berperan untuk melakukan pekerjaan secara otomatis. Dengan teknologi informasi, kita mampu mengotomasikan perpustakaan sehingga akan mempercepat kerja dan rutinitas tersebut. Teknologi informasi akan sangat membantu banyak sekali kerja, lebih efektif dan efisien baik secara waktu dengan pekerjaan dan modal. Selanjutnya, implementasi. Banyak keuntungan yang bisa didapat dari penerapan teknologi informasi untuk perpustakaan. Yang pertama, otomasi perpustakaan. Dengan diterapkan teknologi informasi, khususnya komputer dan jaringan untuk otomasi dan komputerisasi perpustakaan diharapkan dapat mempercepatkan pengadaan dan pemrosesan bahan pustaka. Yang kedua, perpustakaan digital. Yang ketiga, perpustakaan elektronik. Yang keempat, jurnal elektronik. Yang kelima, dipasang komunikasi. Dipasangkan telepon, faxmail, text machine, internet akan dapat dimanfaatkan untuk kelancaran komunikasi antara perpustakaan satu dengan perpustakaan satu atau institusi lain, atau pustakawan satu dengan pustakawan yang lain. Yang keenamnya, akses informasi. Tersedianya OPAC, CD-ROM, TV News, pengiriman dokumen dengan dipasangkan faxmail akan dapat dimanfaatkan untuk mengirim dokumen downloading dan uploading atau transfer file dengan internet. Akan bisa ditransfer file-file yang diperlukan. Yang ketujuh, pengumuman. OPAC bisa dimanfaatkan oleh perpustakaan sebagai papan pengumuman, sehingga informasi bisa diperbarui setiap untuk kepentingan penyimpanan informasi perpustakaan pada penggunaannya. Yang kedelapan, promosi. Salah satu upaya untuk mempromosikan perpustakaan adalah dengan memasukkan perpustakaan ke web. Yang kesembilan, informasi atau penyebaran informasi. Dengan data yang ada dalam database discussion group, kelompok diskusi, dengan menjadi salah satu anggota kelompok diskusi akan dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman para pustakawan. Di samping itu, kelompok diskusi ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan layanan. Yang selanjutnya, dana dari masyarakat. Dengan berbagai jasa yang dikembangkan oleh perpustakaan, maka akan dapat digali sumber dana di masyarakat. Dana yang terkumpul akan bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan layanan di perpustakaan yang lain dan tidak menutup kemungkinan untuk tambahan kesejahteraan para pustakawan. Kesemuanya di atas tentunya untuk meningkatkan mutu layanan atau membuka jasa baru layanan perpustakaan yang tentunya akan dapat membuka isolasi dan meningkatkan citra perpustakaan.